Teman semuanya. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Iya, oke, pagi. Jadi seperti biasa ya, kita coba analisa pergerakan harga dulu untuk melihat seperti apa data yang akan dirilis pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 Maret 2022. Sekaligus juga kita coba lihat pergerakan harganya secara teknikal analisa. Saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang mengikuti dari Zoom juga dari YouTube. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Oke, langsung aja kita lihat untuk data ekonomi hari ini, teman-teman. Fokus pasar pada hari ini adalah di sesi Amerika Serikat nanti atau nanti malam ya. Ini ada banyak pidato. Yang pertama nanti jam 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam ini ada pidato Gubernur Bank of England ya. Nah ini mungkin akan berpidato terkait dengan moneter di Inggris dan pastinya ini akan mempengaruhi sterling dan pasangannya. Kemudian di jam yang sama juga ini ada pidato The Fed ya, ada Gubernur The Fed ya, Powell. Powell juga akan pidato nanti malam jam 7 waktu Indonesia Barat. So untuk kedua pair ini dan pasangannya kemungkinan besar akan berfluktuasi nanti malam. So untuk teman-teman mungkin yang ada posisi sebelum pidatonya dimulai bisa di-clearkan dulu posisi. Kalau memang takut ya melihat nanti pidatonya seperti apa atau pergerakannya yang belum kita bisa analisa, belum kita bisa prediksi. Jadi saran saya ketika nanti mereka ingin berpidato, teman-teman bisa close posisi, setelah dari situ baru teman-teman buka lagi jika memang pergerakannya udah mulai normal ya. Gitu ya. Mungkin untuk pidatonya terkait dengan sekali lagi moneter di Inggris dan di Amerika Serikat. Nah itu jam 7 malam. Kemudian di jam 9 malam nanti malam ini ada data penjualan rumah baru ya di Amerika Serikat untuk bulan Februari. Kalau kita lihat data sebelumnya di bulan Januari ini datanya ada di 800.000 dan diprediksi ada peningkatan menjadi 810.000 untuk penjualan rumah baru di Februari. So kita lihat nanti untuk rilisnya seberapa besar, seberapa jauh daripada forecast ya. Data yang lebih besar artinya positif untuk dolar dan sebaliknya data yang lebih kecil itu artinya negatif untuk indeks dolar. Ya, jadi kalau nanti datanya lebih besar artinya positif untuk dolar, ya ada kemungkinan untuk harga emas terkoreksi atau sebaliknya jika datanya nanti lebih kecil daripada 810.000 maka ada potensi untuk emas dan pasangan mayor pair itu menguat gitu ya. Jadi itu pengaruhnya. Untuk data ini, penjualan rumah baru ini termasuk high impact juga. Jadi ketika dirilis mungkin akan ada pergerakan yang signifikan di pasar. Kemudian di jam 21.30, setengah 10 malam, ini ada inventory minyak mentah. Inventory minyak mentah ini pastinya juga akan mempengaruhi harga minyak ya. Tapi sekali lagi minyak lebih ke sentimen, sekarang ke geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Jadi menurut saya apapun nanti hasil dari inventory minyak ini tidak akan terlalu signifikan karena memang secara tren untuk minyak masih uptrend gitu ya. Nah, jadi untuk hari ini itu aja teman-teman. Fokus kita dan fokus pasar mulai dari jam 7 malam nanti ada pidato dari dua gubernur bank sentral, Bank Amerika dan juga Inggris ya. Kemudian jam 9 malam penjualan rumah baru dan 21.30 terkait dengan inventory minyak mentah atau persediaan minyak mentah. Nah itu untuk kalender ekonomi, kita coba langsung masuk ke teknikal. Untuk melihat seperti apa pergerakan indeks dolar terlebih dahulu. Ya, indeks dolar sempat menguat malam ya, tapi masih dalam range. Semalam tertinggi di 98.9 dan pagi ini terkoreksi lagi di kisaran 98.4. So kalau saya lihat memang fasenya untuk indeks dolar ini masih fase konsolidasi. Jelas bahwa untuk resisten ada di 99.3 dan untuk support ini ada di 97.7. Jadi saya lihat mungkin dalam minggu-minggu ini pergerakan harga akan bermain pada range ini. Kita lihat nanti fase selanjutnya apakah terkoreksi. Ya, jadi jika level 97.7 ini berhasil di break, maka ada fase koreksi. Tapi kalau resisten berhasil di breakout, maka tren kenaikan akan berlanjut. Jadi secara tren besar untuk indeks dolar ini masih dalam kondisi uptrend. Untuk hari ini mungkin pasar akan menunggu dari pidatonya Powell untuk pergerakan indeks dolar selanjutnya. Yang jelas sekarang fasenya konsolidasi, range-nya juga cukup jelas ya. 99.3 sebagai resisten dan 97.7 sebagai support harga.
Ya. Kalau kita ngelihat dari candlestick 4 jam untuk indeks dolar mungkin sampai dengan nanti pidato Powell ini ada potensi untuk turun ya. Kita bisa lihat dari beberapa konfirmasi candlestick 4 jam, sellernya juga cukup besar. Jadi ini ada potensi untuk indeks dolar ini melemah, tapi masih di kisaran 98, yang nggak terlalu jauh. Sampai nanti pidato Powell. Dan pergerakan selanjutnya mungkin menunggu dari isi pidatonya si Powell. Ya, untuk indeks dolar gambarannya, kita langsung analisa forex. Kita mulai dari Euro USD. Oke, Euro USD kemarin sempat melemah ya, sesuai dengan analisa yang kita buat kemarin, bahwa memang kalau kita lihat dari technical ya, kemarin sellernya cukup signifikan dan untuk harga euro ini tertahan di bawah dari downtrend line. Jadi secara tren memang sebenarnya masih downtrend ya. Ditambah lagi kemarin untuk support di 1.100 ini udah berhasil di breakdown ya. Maka ada penurunan yang cukup jauh juga kemarin sampai kisaran 1.0960 ya. Ini harga terendah kemarin, dan ya ini mungkin sedikit lagi sampai ke level demand yang kemarin kita tandai ya. Ini level demandnya di 1.0940, itu area demand kemarin, nggak sampai. Setelah sampai level ini 1.0960, pergerakan juga naik ya. Ada rejection dari buyer dan sekarang tertahan di 1.1030. Nah, untuk pergerakan hari ini teman-teman, untuk indeks dolar saya lihat mungkin juga pergerakannya masih akan dalam range yang sempit ya. Kalau kita lihat di sini untuk resisten terdekat ada di kisaran 1.1060. Jadi walaupun ada kenaikan, saya lihat ini kenaikannya juga akan terbatas sampai ke level resisten ini. Pertama ada historical dari harga tertinggi sebelumnya di tanggal 21 Maret dan ada downtrend line yang menahan untuk kenaikan dari euro. Jadi untuk saat ini range-nya untuk range atas di 1.1060 sebagai resisten ya. Dan untuk area support adalah harga terendah kemarin. So untuk support dan resisten ini masih bisa teman-teman gunakan untuk acuan ambil posisi ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy, teman-teman bisa tunggu di dekat harga terendah kemarin atau di kisaran 1.0960 atau 70 ya. Ini area buy-nya untuk saat ini. Ya, tapi kalau kita lihat dari konfirmasi candlestick pagi ini ya, ini ada kemungkinan pergerakan naik ke atas dulu ya. Jadi teman-teman ada dua pilihan untuk posisi buy. Bisa buy di level sekarang karena konfirmasi bayarnya juga cukup jelas, atau tunggu pergerakan harga terkoreksi di dekat level support kemarin, harga terendah kemarin. Itu skenario untuk posisi buy. Dan untuk posisi sell, teman-teman bisa tunggu nanti ketika pergerakan harga sampai ke resisten atau di 1.1060. Ini level sell-nya. Sell yang paling bagus itu di area supply ini ya, yang kemarin kita tandai juga di kisaran 1.1110. Jadi masih jadi area supply yang cukup signifikan ya. Karena udah beberapa kali dicoba dan rejection dari sellernya juga cukup kuat di sini. Tapi kalau kita ngelihat range ya bisa sih sebenarnya range sampai ke level ini. Jadi artinya untuk posisi sell ada dua pilihan juga. Di resisten terdekat teman-teman bisa pilih di 1.1060 atau di resisten yang paling kuat di area supply di 1.1110. Itu untuk euro. Ada yang trading euro masih? Karena masih ya, posisi buy ya. Coba kita buat trend line ya. Tinggal nunggu konfirmasi downtrend line ini di breakout ya. Untuk pergerakan harga euro ini lanjut ke level supply. Pagi hari sampai dengan sore hari nanti ini kemungkinan besar pergerakan akan mencoba ke resisten pertama. Nah, setelah itu kita lihat nanti seperti apa reaksi dari pelaku pasar. Jika banyak bayarnya, saya pikir untuk target selanjutnya bisa ke area supply. Jadi ada potensi masih untuk euro ini kembali naik ya.
Ya, kita lanjut ke sterling. Siapa di sini yang trading sterling? Ada ya? Oke, ini teman-teman lihat. Teman-teman lihat ini analisa yang kita buat kemarin. Jadi beberapa waktu yang lalu, ini memang kalau kita lihat sterling terkonsolidasi pada range ini. Kemarin ada di harga kisaran 1.3160-70 ya. Bahkan yang tertinggi kita buat ini di kisaran 1.3190, ini resisten kemarin kita buat. Kemudian area support ini di bawah di 1.3090. Jadi beberapa waktu yang lalu ini terkonsolidasi. Tinggal pergerakan selanjutnya melihat range mana yang di breakout. Nah, kalau kemarin kita lihat jelas bahwa resistennya udah di breakout, udah saya kasih tanda juga. Jadi kalau resisten ini di breakout, target kenaikan selanjutnya ke level 1.3270 di targetnya. Kan pagi ini bisa di breakout lagi nih. Bisa di breakout lagi untuk level ini ya. Sorry, belum di breakout, masih di break ya. Belum tutup, karena tutupnya nanti jam 1. Kita lihat ya. Jadi kalau level ini 1.3270 ini berhasil di breakout, maka ada target resisten selanjutnya. Kisarannya ada di 1.3310. 1.3310 juga jadi resisten. Jika nanti terkonfirmasi bahwa resisten 1.3270 ini di breakout. Sekarang masih terbentuk nih candlenya. Belum tahu kita apakah ada rejection dari seller lagi. Ya, atau tutupnya memang jelas di atas ini. Namun memang kalau kita lihat dari konfirmasi downtrend line yang sudah di breakout, teman-teman, ini kemarin saya buat ya downtrend line. Sebenarnya konfirmasi bahwa tren itu udah berubah tuh udah dari beberapa waktu yang lalu ya. Sebelumnya kan ada downtrend line, kemudian di breakout, di retest, dan balik lagi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat gelombang terdekat yang tertinggi sebelumnya itu ada di sini. Nah, jadi kalau ada konfirmasi dari downtrend yang di breakout, jangan cari gelombang tertinggi. Pertama gelombang tertinggi yang ini pasti ya. Jadi ada beberapa kali udah dicoba, udah di breakout, di sini nggak ada supply lagi, tinggal cari gelombang tertinggi selanjutnya. Ya, mungkin ini akan jadi targetnya jika memang level ini 1.3270 berhasil di breakout. Ya, targetnya di 1.3430-an ini. Ini resisten yang cukup jelas juga. Ada 3 puncak di situ. So, untuk hari ini skenario-nya teman-teman bisa cari posisi buy ya. Jadi untuk tren dari sterling ini masih uptrend, saya lihat. Posisi buy terbaik teman-teman bisa cari di kisaran harga tertinggi beberapa waktu yang lalu ya, di 1.3220. 1.3220 ini adalah resisten di beberapa waktu yang lalu, 1, 2, 3, 4 di breakout, artinya ini support yang kuat. Kalau teman-teman mau ambil buy, tunggu koreksi di sini untuk mencari pembalikan arahnya. Itu skenario pertama ya. Jadi tunggu pergerakan koreksi sini untuk teman-teman ambil posisi buy. Ya, ini support terdekatnya. Support terdekatnya adalah resisten beberapa waktu yang lalu ya. Bahkan bisa lebih tinggi nih sini. Atau skenario kedua ya, teman-teman bisa ambil posisi buy aja, tinggal diatur manajemen resikonya. Karena dari konfirmasi candlestick juga ini saya lihat bayarnya juga masih cukup banyak ya, cukup kuat. Ya, jadi dari target ini saya lihat yang paling dekat resisten atau target kenaikannya di 1.3315 atau 20 ini di kisaran ini. Targetnya. Ya, posisi ideal posisi buy ya. Kalau teman-teman ada posisi sell, mungkin ada yang ambil posisi sell di 1.3270-an atau ada yang lebih rendah lagi. Berapa? 1.319. 319 di sini ya? Resisten kemarin ya? Di sini. Ini sebenarnya harus di-cut ya. Kemarin saya sampaikan kalau ini di breakout harusnya di-cut karena targetnya 1.3270. Jadi kalau dananya masih oke, PT-nya masih oke.
Yang paling rendah di 1.3190 ya. 325. Oke. Tinggal tunggu konfirmasi ya. Resisten selanjutnya di 1.3315. Saya pikir kalau ini masih jadi resisten yang kuat, ini bisa terkoreksi lagi. Paling nggak sampai ke level ini. 1.3190. Jadi kuncinya di sini. Kalau nunggu sampai 1.3430 ini jauhan. Banget. Jadi kasih toleransi aja sampai 1.3120. Sorry, 1.3320 sorry ya. Jadi kasih toleransi sampai 1.3320 untuk posisi sell. Ya ini di atas level resisten. Mudah-mudahan aja ya. Masih kuat nih resistennya. Tapi secara tren untuk sterling ini kondisinya uptrend. Ya, tadi buy ada 2 skenario, teman-teman bisa ambil posisi buy itu ketika koreksi 1.3210 sebagai support terdekat, atau teman-teman juga bisa ambil posisi buy di level sekarang, tapi tetap manajemen resikonya harus ketat ya kalau ambil buy di sekarang, karena ini termasuk harga yang tinggi. Dan untuk posisi sell, ini kita lihat resisten terdekat di 1.3315 atau 10 ya, ini pilihan untuk sell pertama, dan 1.3350 ini resisten kedua. Jadi kalau mau ambil sell, kalau saran saya di 1.3350 ya. 1.3350 ini di atas. Kalau ini terlalu dekat sih saya lihat 1.3315 ini terlalu dekat. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau coba di sini. Tapi stop loss-nya mungkin di atas 1.3350. Jadi kalau teman-teman mau ambil sell di kisaran 1.3315, stop loss-nya di 1.3360. Jadi ada dua area nih, area cukup besar. Area sell-nya ya di sini. Jadi area merah ini adalah area supply. Ya, kita ambil dari flag di sini. Yang terendah itu ada di 1.3315 dan yang tertinggi ada di 1.3350. Jadi selama pergerakan harga masuk ke area ini, teman-teman bisa ambil posisi sell. Tapi stop loss-nya teman-teman atur di atas harga tertingginya, di atas level 1.3350 atau maksimal di 1.3360. Itu stop loss untuk posisi sell. Ya. Ini acuan kita ya. Flag ini. Jika nanti breakout juga, maka targetnya 1.3430 Oke, untuk sterling, mungkin ada pertanyaan? Sorry? Buy sekarang boleh buy sekarang, tapi kasih toleransi 50 pip ya. Jadi kalau sekarang 1.3280 ya maksimal stop loss-nya di 1.3230. Kalau nggak sabar mau ngambil, mau ngunci. Oke, sebentar ya. Kalau lockingan, coba tunggu turun lagi deh. 1.3250 kalau mau locking. No. Iya, lockingnya di situ. TP-nya di resisten ini sini aja, 1.3320-an. Ya, sampai 1.3350. Ini bisa dipilih nanti take profit di mana. Tapi kalau udah lewat 1.3360 mesti di locking lagi. Gitu. Ya, kalau udah lewat 1.3360 harus di locking lagi. Jadi untuk kondisi lockingan ya, ini bebas pilihnya, saya nggak bisa kasih satu pilihan aja, ada 2. Pertama boleh buy sekarang atau tunggu di 1.3250 ya, bebas. Tapi untuk new posisi baru buy, ya kalau mau dapat harga terbaik, teman-teman tunggu koreksi di 1.3220. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi untuk sterling? Cukup ya? Yen?
Mau dianalisa nggak, Ian? Ian ya. Pak Dian udah nunggu Ian ya. Ya. Ian mencapai level tertinggi kemarin ya di 121.40, harga tertinggi kemarin. Dan memang sudah kita bahas sebelumnya bahwa jika level 118.65 berhasil dilewati, maka targetnya di atas 120. 120.4 udah lewat ya. Untuk resistance selanjutnya itu di 121.60 ya. Kita lihat. Ini harga tertinggi pada tahun 2000 ini ya. 2016. Jadi ini merupakan resisten atau harga tertinggi di tahun 2016. Tinggal satu ini resistennya. 121.60. Itu targetnya, itu target kenaikannya atau resisten yang selanjutnya. Ini cukup kuat juga resistennya. Tapi kalau resisten ini lewat, maka mungkin lebih tinggi lagi, 123. Iya, 123. 121.60 yang paling dekat. Ini kalau kita lihat dari konfirmasi daily, candlestick daily harian ya, kemarin juga tutupnya cukup kuat nih bayarnya. Volume belinya cukup besar, tutupnya juga di atas. Jadi hari ini masih ada potensi untuk yen lanjut naik. Tinggal kita lihat resisten 1.2160 ini kuat nggak? Kalau memang nanti sampai sini dan tertahan, ya mungkin akan ada koreksi. Tapi saya lihat koreksinya nggak akan terlalu signifikan, karena secara tren ini masih kuat naik. Tapi kalau ditanya bagus buy di level berapa, saran saya teman-teman tunggu posisi buy di sini. Ini ada flag, jelas banget flag di daily time frame. Jadi kalau mau ambil posisi buy di 119.20. 119.20 ini yang area buy terbaik untuk yen. Kalau sekarang saya belum merekomendasi karena udah mendekati level resisten. Dan untuk posisi sell, teman-teman bisa coba di 121.60, 50 atau 60, ini di area resisten. Kita coba sell di situ. Stop loss-nya di 121.80 maksimal, 70 atau 80. Harus stop loss, posisi sell. Karena jika ini nanti di breakout juga, target untuk jangka panjangnya di 123.50, jauh. Historical tertinggi yen ini pernah terjadi di tahun 2000 berapa saya lupa ya. Pokoknya di harga 140-an. Harga tertingginya. Tapi untuk di atas tahun 2010 itu yang paling tinggi di 125. Setelah tahun 2010 yang paling tinggi di 125. 98 ya kalau saya nggak salah ya. Tahun 98 kemarin bagian minta historicalnya. Ini ya saya kasih historical. Nah ini. Ini 125 di tahun 2015. Yang tertinggi setelah tahun 2010. Di bawah tahun 2010 ini juga ada historical tertingginya. Ini di tahun 98 ya. Ini 146. Jadi setelah 98 terkoreksi main di bawah level 140, dan setelah tahun 2010 ya, ini pergerakan masih di bawah 120-an. Tapi di 2000 berapa tadi, 16 ya, itu pernah tertinggi di 125. Jadi historical setelah tahun 2010 adalah 125 sebagai resisten terkuat. Kalau saya lihat yang paling relate dengan kondisi sekarang, ini target yang paling kuat ini 125. Karena kalau 98 itu udah beda zaman ya. Oke ya, jadi target untuk saat ini kita ngomongin yang paling dekat aja ada di 121.60. Gitu ya. Untuk nasabah Bu Vera gimana? Posisi sell masih ya, di lock-in? Masih dibuka? Equity-nya? Masih oke. 121.60 ya? Pak Dian masih dibuka posisinya?
masih open 2 lot. Ya lihat kondisi ini ya, 121.60. Jadi kalau saya lihat sih memang belum ada kondisi koreksi. Udah beberapa hari naik, ini belum ada candlestick yang signifikan turun. Ya mudah-mudahan aja dia tertahan di 121.60 untuk teman-teman yang ambil posisi sell ya. Tapi saya mau ingatkan bahwa secara tren yen ini kondisinya uptrend. Yang punya posisi dengan lot yang besar ya mesti diantisipasi. Upping buy di sekarang. Boleh? Ya, boleh. Kalau memang nanti takut harganya naik lagi, boleh di buy sekarang. Kalau turun kemungkinan cuma koreksi ya, koreksi harga. Coba kita lihat. Saya mau cari juga candlestick merah. Iya, mungkin di sini di level 120.40 kalau terkoreksi. 40. Kalau mau sabar, ya kalau takut buy sekarang ya lihat tinggi, ya mungkin tunggu di sini. 120.40 ini candlestick 1 jam. Kita lihat di sini ada ranging ya. Ada ranging harga. Nih. Ini support terdekat ya. $120.40. Bisa tunggu di situ deh. Kalau sekarang 121.00 ini terlalu tinggi, walaupun trennya naik ya. Jadi kita nanti buy-nya di atas lagi, soalnya dia koreksi. Kondisi support selanjutnya itu ada di 119.4 ya. 40-an. Ya, ini kondisi yen sekarang masih uptrend. Oke ya, cukup jelas ya. Cukup ya, kita langsung ke minyak. Oke, minyak mentah dunia sekarang di harga 111. Kemarin mencapai level tertinggi di 113 ya. 113 kita lihat dari candlestick 4 jam, di sini sudah lama bayarnya. Dan ini terkoreksi. Terkoreksi sampai 106. Turun kemarin. Saya juga sudah sempat sampaikan bahwa resisten kemarin itu yang menjadi tahanan yang cukup signifikan di 115. Jadi yang punya posisi sell di ini, selagi pergerakan harga nggak lewat 115 masih boleh ditahan. Toleransinya kemarin sampai 117, gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat ini ada rejection juga dari seller di 113 harga tertinggi kemarin, tapi tetap tertahan. Nah, kalau kita lihat ini supportnya ada di 106 ya. Ya, 106 ya. Harga kemarin juga di 107. Kemarin terendahnya di 107, kita buat support di 106. Supportnya dari harga tertinggi di tanggal 18 Maret sampai sedikit lagi. Ini ada diangkat lagi oleh buyer. So untuk saat ini saya lihat pergerakan masih cenderung untuk ke atas ya. Masih cenderung untuk ke atas sebagai target target yang paling dekat di level 115 kalau saya lihat. Tapi ini mungkin akan konsolidasi ya sampai nanti malam. Akan tertahan di 112 saya lihat. 112 mungkin tertahan, akan bermain di level ini, baru selanjutnya naik sampai ke level 115. Jadi secara tren minyak ini masih kondisinya uptrend. Posisi terbaik, posisi buy, tinggal cari harga yang bagus aja untuk teman-teman yang tertarik untuk trading minyak. Ya. Jadi kalau mau cari posisi buy di kisaran 107 atau 108 ya, ini harga terendah kemarin, ya 108 ya. Minyak support terdekat 108 sebagai area buy dan 115 sebagai 14 atau 15 sebagai area sell. Untuk stop loss posisi buy itu di 105. Jadi kalau teman-teman ambil posisi buy di 107, 108, 105 itu stop loss. Dan untuk posisi sell yang di 114 atau 15, posisi stop loss-nya ada di 117. Simak. Jadi kalau 115 berhasil dilewati, maka targetnya di 119. Ya, sekali lagi untuk minyak kondisinya uptrend. Oke.
Lanjut ke pair yang terakhir, gold ya. Semalam cukup lumayan juga koreksinya ya, sampai 110 nih koreksi. Saya analisa kemarin mungkin pergerakan harga akan tertahan pada 18, ternyata di break 18 bahkan sampai ke 10. Saya juga sudah buat analisa kemarin kalau 18 di break maka targetnya 107. Ternyata nggak sampai 107, cuma 110. Tapi teman-teman yang menarik adalah 118 ini jadi support yang kuat ya kalau saya lihat, karena tutup dari candlestick 4 jam itu masih di atas 1918 ya, masih tutup di situ. Jadi sebenarnya level support ini 1918 jadi support yang cukup kuat juga untuk sekarang. Ditambah lagi untuk pagi hari ini kalau kita lihat candlestick bullish ya, atau bayarnya juga besar nih setelah pergerakan harga menyentuh 1918. Jadi untuk hari ini teman-teman, emas mungkin akan cenderung untuk bermain pada fase konsolidasi ya, sampai menunggu nanti malam jam 7 Powell pick up. Nah untuk support sekali lagi teman-teman bisa pakai di 1918 sampai 1910 ya untuk area support hari ini, dan untuk resisten itu ada di yang terdekat 30 ya, 30 sampai dengan 40. Nah ini 40 ini beberapa kali 1940, 18 Maret, kemudian ini juga ada 21 Maret. Jadi mungkin range konsolidasinya untuk hari ini sebagai support harga ada di 1918 area buy ya, dan area sell atau target untuk kenaikan mungkin sampai 1940. Saya lihat cenderungan pergerakan harga ini masih ke atas ya, masih ke atas karena 1918 itu nggak berhasil di breakout. Jadi untuk tren harga emas masih kondisinya uptrend, cari posisi buy terbaik ya. Nah, ini range-nya. Kalau mau lihat range yang jelas, sini ya. Ini range-nya. 1910 kalau mau support yang memang jelas kemarin ada rejection dari buyer, dan 1940 sebagai resisten. Jadi kondisi atau area support dan resisten ini bisa jadi acuan teman-teman untuk ambil posisi, buy di level atau di dekat area support dan sell di dekat area resisten. Yang menarik ini sebenarnya level-levelnya ya, ini level psikologi semua. Untuk support 1910, kemudian untuk resisten 1940, 1950, 1960. Jadi ini semuanya angka-angka psikologis. Ada yang ambil posisi emas, ada yang hold masih yang lama ya. 7 nggak kena ya. Jadi clocking lagi atau gimana? Oh iya, karena nggak kena TP ya posisinya. Secara tren masih naik. Kalau saya lihat masih naik. Ini kuncinya di candlestick besar ini. Ya, ini kan terendah kemarin di 1895 ya. 95. Saya ambil 1895. Jadi kalau ini udah lewat lagi berarti lanjut turun. Lanjut turun. Tapi sekali lagi di area 1900 ke atas rejection bayarnya besar banget ya. Ini aja sampai 10 naik lagi. Di 7 juga ada ini. Di 2 juga ada. 14.2 juga ada. Jadi sebenarnya untuk kondisi sekarang masih cenderung untuk ke atas. Prediksi Powell belum tahu, saya bakal ngomong apa. Karena skripnya saya nggak pegang nih. Makanya. Nanti sore juga saya nggak tahu Pak Atok mau bahas apa lagi Powell gitu. Jadi kita lihat nanti malam ya.
untuk Powell pidato apa pasti mungkin akan signifikan mengenai pergerakan harga emas. Ya. Karena ini hari terakhir ya, kemarin kan Senin, nah ini hari Rabu nih, ya pidato terakhir di minggu ini. Nggak terlalu pengaruh, Senin kemarin nggak terlalu pengaruh. Nah, mungkin hari ini hari terakhir dia pidato, mungkin akan lebih besar range. Begitu ya teman-teman. Untuk Mas ada pertanyaan nggak? Cukup ya? Baik. Oke, saya sapa dulu untuk teman-teman yang udah bergabung. Ada Berta Sari, Oma Trisnawati, ada Pak Yogi juga memantau dari ruang hangat gitu ya. Oke, saya ucapkan selamat bergabung dan saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mic-nya. Sore kosong. Sore kosong nggak ada kegiatan. Ada. Ya. Oke ya teman-teman, jika nggak ada pertanyaan untuk analisa pagi hari ini saya akhiri ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silakan sharingkan analisa kita pada calon nasabah atau nasabahnya agar jadi referensi mereka untuk mengambil peluang dan trading hari ini. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih banyak.